Yang paling menarik adalah ketika dia dalam masa-masa kesulitan juga, dia berdoa kepada Tuhan Yesus dan ada orang menolong dia. Dan yang menarik adalah yang menolong dia adalah seorang muslim dan ustadz. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Yang membuat kita harus kagum sama Tuhan Yesus adalah ketika doa dari nenek ini dijawab dan muncul dari perkataan ustadz tersebut bahwa Tuhanmu yang menolongmu. Jadi ketika dia dalam zona kelaparan, kesulitan, dan dia berdoa sama Tuhan, justru orang yang tidak seiman yang dipakai oleh Tuhan untuk mengantarkan bantuan kepada nenek tua ini, dan itulah yang disaksikannya. Jadi Ustadz ini menyatakan ini bantuan dan ini dari Tuhanmu. Artinya Tuhan memakai Ustadz ini untuk memberikan bantuan kepada si nenek ini. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar yang sesuai dengan video yang saya upload, dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkuasa atas segala-galanya. Ketika kita percaya kepadanya, bukan berarti hidup kita tenang-tenang dan kita harus bekerja keras untuk terus mengikut dia. Kali ini kita akan melihat bagaimana seorang nenek yang 93 tahun dan selama hidupnya banyak mengalami penderitaan. Bukan karena dia tidak punya keluarga, dia punya, tetapi mari nanti kita lihat. Tetapi yang mengherankan buat saya adalah awal dia berkata bahwa dia tidak sungguh-sungguh, bahkan dia hanya mengucapkan doa Bapa kami walaupun dia tidak tahu artinya. Tetapi ketika dia dalam menjalani kehidupan, dia hanya mengingat bagaimana ayahnya seorang pendeta memesankan kepada dia, apapun kesulitanmu maka engkau harus berdoa dalam nama Yesus. Nah, itulah yang membuat dia akhirnya melihat kebesaran Tuhan Yesus, karena dia tetap, apapun pergumulan hidupnya, tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga orang-orang yang tidak seiman atau beragama lain, Islam, Ustadz, justru dipakai Tuhan untuk menolong dia. Nah, bagaimana kisahnya teman-teman? Mari kita lihat dan jangan skip supaya kamu dapat informasi yang lengkap. Ini dia teman-teman beritanya. Saya Ibu Margaret Sophie Supit Barau. Umur saya baru 93 tahun tambah 3 bulan. Nanti bulan Agustus saya jadi 94. Suami saya sudah lama meninggal dan saya sendiri punya anak kandung 5 orang. Yang tertua, yang sulung dan yang nomor 2 sudah meninggal. Tinggal sekarang ada 3. Cucu saya ada 8. Cicit saya ada 5. Semoga saya tidak salah ngitung. Tetapi anak-anak angkat saya banyak sekali. Cucu-cucu angkat pun banyak sekali. Semua pada suka memanggil saya Oma atau Ibu, dan saya bahagia sekali. Hidup saya memang heboh. Bapa saya seorang pendeta, tetapi waktu perang Jepang dibunuh oleh Jepang. Ibu saya selama dia hidup saya yang jaga, dan ibu saya yang bantu urus cucu-cucu, sehingga saya bisa cari uang, bisa kerja. Karena suami saya seorang tentara, tidak usah sebut pangkat, tapi dia serdadu. Orangnya ganteng, pinter, ramah, dan baik sekali sama orang-orang. Tetapi kami hidup bahagia, sekonyong-konyong timbul penyakitnya memberontak. Mereka pakai kata memberontak. Itulah waktu Permesta lahir.
Jadi oleh kerana suami saya orang Manado, makanya beliau diminta gabung untuk membantu Sulawesi Utara menyelamatkan kehidupan dan keberuntungan dan hasil daripada tanah air kita tidak akan dikirim ke pulau-pulau lain. Sehingga kami terlibat dalam pergolakan. 3 tahun lebih kami hidup dalam hutan, dan setelah itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tetapi suami saya tidak lagi diperkenankan untuk bekerja sebagai perwira tinggi. Sehingga dengan pertolongan teman-teman dari Siliwangi, pasukannya beliau, dia diterima pensiun. Sifat suami saya berubah 100%. Lemah, sudah tidak ada semangat, dan sayalah yang harus cari uang. Anak saya yang 5 orang masih kecil-kecil. Waktu di hutan, saya masih di hutan baru 3 anak saya. Keluar di hutan bertambah 2, jadi 5 orang. Saya tidak punya keahlian, tetapi keahlian saya satu-satu hanya untuk menjadi juru rawat, nurse. Dan nurse itulah yang namanya saya ini adalah dibuang ke Sumatera Barat karena papa saya setelah pendeta di Palembang ditangkap dan kami semua dipindahkan ke Bukit Tinggi. Dan itu ceritanya berbeda. Tetapi perlu saya beritahu di sini bahwa meskipun ayah saya pendeta, saya sendiri waktu itu masih benar-benar kosong dalam beriman. Dan selalu saya berdoa, asal sebut nama Bapa kami di sorga, itu sudah, mengerti aja tidak. Sehingga kehidupan saya itu antara kemauan saya sendiri dan jarang berdoa meminta tolong sama Tuhan. Tapi anehnya, setiap kali kalau saya dihadapi oleh kesulitan, bahaya atau kesedihan, saya hanya sebut nama Yesus. Itu saya ingat, dari kecil diajarin sama papa saya, if you are in trouble, just mention His name. Disitulah pegangan saya selama saya hidup sampai sekarang. Ada apapun yang saya hadapi, nomor 1 yang saya sebut nama Yesus. Sehingga sampai pada saat ini saya betul-betul bahagia karena di umur usia ini saya sudah dekat sama Tuhan. Saya utamakan apa yang saya ajar. Saya baca Alkitab. Saya berusaha menolong orang melalui doa, menjadi sahabat yang baik, dan nomor 1 adalah mengutamakan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Karena kami terlibat dalam pergolakan sekian tahun, maka keluar daripada hutan, kami hidup betul-betul sengsara. Anak jadi berjumlah 5 orang, tidak punya kerjaan, pensiun belum keluar, dan suami saya seperti putus asa, tidak punya semangat lagi untuk mencari pekerjaan. Sehingga pada saat ini, saya mulai mencari uang dengan macam-macam cara, memijit orang juga. Oleh kerana saya pernah ikut memijit waktu ada pertandingan Ganevo. Saya kebetulan ada bakat untuk pijit, sehingga saya dipakai untuk pijit atlet-atlet wanita yang punya kelainan atau sakit tulang. Saya pun menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Belanda privat. Saya mencoba untuk mencatut, tapi saya sering ditipu. Bukan terbalik, bukan saya nipu, terbalik, aku malahan ditipu. Sampai hampir ketangkap, dibawa ke polisi karena cincin yang akan dijual yang saya pegang, dipegang orang lain dan orang lainnya kabur. Disitulah saya alami penderitaan, dihina orang-orang, tidak ada yang mau kenal sama saya lagi. Mereka semua lupa siapa itu Ibu Supit. Mereka tidak mau tahu, tidak mau kenal. Teman-teman dekat pun tidak mau kenal. Di situ saya mulai cari Tuhan. Karena saya lihat bahwa manusia tidak bisa diharapkan dalam keadaan sulit dan sedih dan sengsara. Sehingga pada saat saya harus masuk penjara, saya sudah pamit ke mama saya dan anak-anak, dan saya bilang, Mama berdoa, pasti Tuhan kasih makan. Aku tidak lama kok di penjara. Saya naik becak dari Bendungan Hilir menuju ke penjara wanita polisi, Tambang, jalan tambak. Anehnya, di pertengahan jalan
ada mobil ferry berhenti. Hei, Ferry, kemana kau? Bahasa Padang. Saya kaget. Tu saya lihat itu adalah Bapak Hasrul Alim yang pernah selalu menyetak buku-buku buat anak-anak sekolah. Kantornya di Keramat. Teman saya dari Bukit Tinggi. Dan saya tidak bisa ngomong. Begitu saya lihat beliau, air mata saya turun. Dan masuklah Siko, masuk sini, katanya. Dia kasih uang sama tukang beca, kita naik ferry. Kamu mau kemana? Dia cuma diem. Oke, kita sekarang ke kantor dulu. Aduh, jangan deh, nanti saya terlambat. Ya, makanya mau kemana? Saya cerita apa yang terjadi. Ke kantor. Di kantor, dia panggil sekretarisnya. Sediakan cek 80.000 itu. Harganya cincin itu. Sediakan cek 80.000. Berikan sama ibu ini. Ibu bawa sendiri sama mobil kita ke tambak. Nanti ibu kembali di situ. Dalam mobil itu saya muji syukur pada Tuhan. Karena saya tertolong pada saat saya sudah tidak tahu akal. Tetapi ada ketakutan. Karena waktu itu saya masih muda. Masih lumayan. Teman saya juga masih muda. Saya takut pertolongan dia harus saya bayar. Bayar dengan tubuh saya. Saya mulai berdoa. Itu yang saya tidak lupa. Di situ saya mulai berdoa. Tuhan, jangan sampai aku harus jual diri untuk keselamatan saya dan anak-anak. Berikan saya jalan keluar. Dalam mobil. Setelah selesai, di polisi bayar, dapat tanda tangan, semua okey. Masuk mobil lagi, berangkat pulang ke kantor. Di kantor semua sudah beres. Dia bilang, tak usah ingat kembalikan uang. Tapi kamu tahu bahwa waktu saya mau, kata Bapak Hasrul Alim, waktu saya mau berangkat ke kantor, saya disuruh Allah membelok mobilnya ikut Semanggi, Jalan Sudirman. Itu bukan jalan saya. Dan aku ketemu kamu. Tuhanmu yang tolong kamu, bukan saya, katanya. Tidak ada cerita untuk jual diri, tidak ada cerita apapun. Hanya dia pesan, kalau ada apa-apa, cari saya. Inilah mulainya saya sadar bahwa Tuhan itu tetap menunggu suara kita. Bahwa Tuhan tahu bahwa satu saat kita akan cari sama Tuhan. Dan seumur-umur hidup saya, inilah pengalaman saya. Jeritan saya kalau ada apa-apa, hanya Yesus help me. Penyakit, kesusahan, celaka, suami tinggalin, dan macam-macam. Saya hanya bilang, Yesus help me. Dan inilah contohnya. Kalau kita betul percaya pada Tuhan Yesus, berserah, Tuhan tolong secara dia, bukan secara kita. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan lengkap kesaksian daripada nenek yang berusia 93 tahun ini. Begitu luar biasa karena dia menceritakan perjalanan hidupnya sampai dia masa-masa usia tua. Saya tahu bahwa teman-teman ada yang mengalami pergumulan yang mirip, bahkan mungkin sama atau mungkin lebih berat. Karena itu bagi teman-teman dipersilakan untuk menulis di kolom komentar pengalaman teman-teman. Semoga kita dapat saling mendoakan supaya kita kuat dalam mengikut Yesus. Perlu digarisbawahi bahwa nenek ini bukan Islam, tapi dia Kristen dan bapaknya seorang pendeta. Dan dalam kesaksiannya bapaknya bertugas di Palembang, gitu ya. Jadi singkat cerita kehidupan mereka dan suaminya juga tergolong orang yang mantap lah karena seorang abdi negara. Tapi ketika suami meninggal maka dia hidup membiayai 5 orang anak, dan dari situlah letak mulai pergumulan hidup terjadi baginya. Rasa-rasanya banyak orang yang mengalami hal yang sama, tetapi biarlah kesaksian ini menolong kita terus untuk kuat berdiri dalam iman kita, bahwa tidak ada kata untuk menyerah ketika kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus maka akan ada kerikil yang akan kita lewati, ada tikungan yang harus kita jalani. Kalau kita mau kuat, kita harus terus mengikut Yesus dengan baik. Apapun tantangannya dan apapun resikonya, mengandalkan Tuhan Yesus. Dan yang paling menarik buat saya dan juga mungkin buat teman-teman adalah dia Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik. Jadi tidak semua orang Kristen itu sungguh-sungguh, ada banyak yang tidak sungguh-sungguh. Buktinya dia bersaksi, dia berdoa, doa Bapak kami, tapi tidak tahu artinya apa. Jadi dia hanya mengucapkan. Tetapi sekalipun dalam ketidakpahamannya, itu justru mengarahkan dia untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Maka pesan yang disampaikan oleh ayahnya seorang pendeta, apapun masalahmu berdoa dalam nama Yesus. Dapat disebutlah bahwa nama Yesus itu seperti nama keramat buat dia, tetapi itu sangat baik untuk dia. Memang benar, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan dengan jelas,
tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali dalam nama Yesus. Nama Yesus banyak mendatangkan mujizat, mengusir setan dan juga menyembuhkan segala penyakit dan memberi pengharapan. Nama Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Nah, seterusnya teman-teman, yang paling menarik adalah ketika dia dalam masa-masa kesulitan juga, dia berdoa kepada Tuhan Yesus dan ada orang menolong dia. Dan yang menarik adalah yang menolong dia adalah seorang muslim dan ustadz. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Yang membuat kita harus kagum sama Tuhan Yesus adalah ketika doa dari nenek ini dijawab dan muncul dari perkataan ustadz tersebut bahwa Tuhanmu yang menolongmu. Jadi ketika dia dalam zona kelaparan, kesulitan, dan dia berdoa sama Tuhan, justru orang yang tidak seiman yang dipakai oleh Tuhan untuk mengantarkan bantuan kepada nenek tua ini, dan itulah yang disaksikannya. Jadi Ustadz ini menyatakan ini bantuan dan ini dari Tuhanmu. Artinya Tuhan memakai Ustadz ini untuk memberikan bantuan kepada si nenek ini. Dan perlu digarisbawahi, kalau kita simak baik-baik, nenek ini sedang takut sebenarnya. Jangan-jangan tanda kutip nanti, ya, seperti ibaratnya jual diri. Ternyata tidak, bahwa perkataan Ustadz itu memberikan kekuatan buat dia, ini dari Tuhanmu. Dari situlah dia akhirnya sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tetap teringat dan terus menyaksikan bahwa di Alkitab sudah tertulis dengan baik bahwa ada banyak yang ditolong oleh Tuhan menggunakan atau memakai bangsa-bangsa orang yang tidak percaya kepadanya. Kita lihat salah contoh Yusuf yang pergi ke Mesir. Lalu Yusuf sebenarnya dalam rancangan-rancangan manusia dia dijual ke sana, tetapi dalam rancangan Tuhan Yusuf justru menolong bangsanya yang sedang dalam kelaparan, sehingga mereka dapat menggantungkan hidupnya melalui Yusuf di Mesir. Jadi bangsa Mesir yang notabene tidak percaya sama Tuhan, itu dipakai Tuhan untuk menolong bangsa pilihan. Luar biasa bukan? Tetapi ada banyak lagi yang dipakai Tuhan. Ketika bangsa Israel atau mengalami kesulitan, bangsa-bangsa lain justru digerakkan oleh Tuhan untuk menolong mereka. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Kamu pasti, saya dan kamu pasti mengalami pergumulan apapun itu, tapi tak perlulah meninggalkan iman gara-gara ekonomi. Dia pasti sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita, asal kita setia kepada Dia. Kamu bergumul, yes, itu bagus, karena Tuhan sayang kita. Karena Tuhan mau menyatakan kekuatannya buat kita. Saya pun bergumul, Anda pun bergumul, mari kita tekun terus untuk ikut Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita meyakini firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Alkitab Galatia mengatakan bahwa bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, ya, sesamamu, ya, tetapi lebih kepada saudara seiman. Bukan berarti dia mengajarkan mendiskreditkan orang, tapi kepada semua orang kita harus saling menolong. Bagi kamu Kristen, kalau ada tetanggamu muslim, mari tolong ketika ada mereka mengalami kesulitan beras atau apapun. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang dihantarkan oleh Tuhan untuk kita saling berkomunikasi dan saling menolong. Yang muslim juga sama. Itulah hebatnya bertoleransi, dan itu ajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan semua bangsa. Jadi tidak perlu menyimpan dendam. Pupuk toleransi, hargai keberbedaan, karena dari situ nilai-nilai kehidupan sedang berlangsung. Jadi dari kesaksian ini kita bisa melihat, ketika pun pengalamannya akan Tuhan dangkal, tetapi ketika dia terus berdoa, mengingat pesan yang baik dari ayahnya, seorang pendeta, apapun kesulitanmu berdoa dalam Tuhan Yesus. Itulah yang membawa dia lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, jangan mudah menyerah. Mari kita teguh berdiri karena Tuhan terus menolong kita. Sampai di sini video saya teman-teman. Semoga kita diberkati. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.